Kita selalu menyukai cerita misteri. Cerita mengenai hal-hal yang belum bisa terpecahkan dan gak masuk akal. Namun tak hanya di dunia sehari-hari, kejadian ini tentu terjadi dalam dunia basket. Dan misteri-misteri ini hingga sekarang belum terpecahkan dan akhirnya hilang lenyap oleh waktu. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 5 misteri NBA yang belum terpecahkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Meninggalnya Lorenzen Wright. Lorenzen Wright adalah seorang bintang saat di SMA dan kampus. Ia mendapatkan berbagai penghargaan di sana, seperti masuk dalam McDonald's All-American dan Consensus All-American Team. Pada 1996, ia mengikuti NBA Draft dan masuk ke Clippers di urutan pick nomor 7. Ia menjadi pemain yang lumayan di NBA dengan rataan 8 poin per game dan 6,4 rebounds per game selama 13 musim. Namun pada Juli 2010, 1 tahun setelah ia pensiun dari NBA, ia pergi ke kota Memphis untuk mengunjungi anak-anaknya dan mantan istrinya. Kemudian ia pulang sendiri dari rumah mantan istrinya itu. Dan tiba-tiba ia menghilang tidak kembali. Ibu Wright pun mencarinya kemana-mana dan melapor ke polisi. Ibu Wright berkata bahwa mantan istri dari Wright pernah terlibat dalam tindakan kriminal. Pencarian dilakukan tanpa menemukan hasil, hingga 10 hari kemudian tubuh Wright ditemukan di sebuah area golf. Wright diduga telah tertembak beberapa kali di tubuhnya. Ia sempat menelepon polisi untuk meminta pertolongan. Georgetown 911, where's your emergency? Hello? Hello? Dan justru dari sinilah polisi melacak lokasi handphonenya dan menemukan tubuhnya. Investigasi tidak menemukan siapa pembunuh dari Wright hingga 7 tahun kemudian ditemukan sebuah pistol di tepi danau di Mississippi, sekitar 5 jam dari rumah istri Wright yang diduga digunakan untuk membunuh Wright. Dan bisa dilacak, pistol ini adalah milik dari sahabat mantan istri Wright bernama Billy Ray Turner. Dan saat di pengadilan, Billy mengaku bekerja sama dengan mantan istri Wright untuk membunuh Lorenzen Wright. Namun alasan mengapa istri Wright berniat untuk membunuh mantan suaminya sendiri masih tidak diketahui dan masih menjadi misteri. Pesawat OKC Thunder. Pada Oktober 2017, terjadi kejadian yang sangat aneh menimpa tim OKC Thunder. Thunder di musim ini baru saja masuk playoff di musim sebelumnya, namun langsung dieliminasi. Musim sebelumnya adalah musim menggilanya Westbrook dengan raihan triple-double dan menjadi MVP NBA. Dan di musim ini mereka mendapatkan Carmelo Anthony dan Paul George, dan digadang-gadang akan menjadi kontender juara. Namun di suatu penerbangan ke Chicago di malam hari, di ketinggian 9 km dari daratan, terjadi kejadian yang merupakan misteri yang hingga sekarang belum terpecahkan. Pesawat mereka tiba-tiba terombang-ambing dengan kencang di atas. Untungnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Namun ketika mereka berjalan, mereka melihat suatu hal yang aneh. Moncong dari pesawat mereka rusak ke dalam. Langsung dilakukan investigasi apa penyebab terjadinya hal ini. Namun hasil investigasi mengatakan bahwa pesawat Thunder menabrak sebuah burung yang sangat besar. Hal ini sangat aneh karena rata-rata burung terbang hanya di ketinggian 3-4 km dari daratan. Dan kalaupun ada, pasti ada tanda darah dan tidak mungkin bisa menyebabkan penyok yang sebesar moncong pesawat. Jadi masih tidak diketahui apa yang menyebabkan hal ini. NBA Jam. NBA Jam sempat menjadi mainan favorit beberapa tahun yang lalu. Ya, setidaknya sebelum game NBA 2K bisa dimainkan di handphone kalian, game ini sempat booming. Game ini sebenarnya sudah ada sejak era 90-an dan berbentuk seperti arcade game yang biasa ada di tempat mainan anak di mall. Dan arcade game ini sangat terkenal di Amerika Serikat, terlebih karena di era 90-an adalah puncak popularitas NBA. Bahkan Shaq membeli 2 mesin NBA Jam ini. Arcade game dari NBA Jam ini sendiri pertama kali muncul pada tahun 1993.
1993 adalah tahun yang terbilang penting. Tahun ini adalah terakhir MJ bersama Bulls mendapatkan juara 3 kali beruntun. Ayah MJ yang meninggal akibat dibunuh, sekaligus pertama kali MJ mengumumkan pensiun. Dan juga meninggalnya calon bintang Dražen Petrovic akibat kecelakaan mobil. Game NBA Jam ini keluar beberapa bulan setelah kematian Dražen Petrovic. Dan anehnya, mesin NBA Jam ini ketika tidak digunakan, sesekali berkata Petrovic, Petrovic. 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 Banyak orang pun mulai mendengarkan hal ini, termasuk penemu dari game NBA Jam ini. Mereka berkata bahwa game ini seolah dihantui oleh almarhum Dražen Petrovic. Hotel berhantu NBA. NBA tentu sangat mempedulikan kenyamanan dari pemain-pemain mereka saat bertanding. Terlebih lagi semua pemain NBA adalah selebriti. Jadi tidak mungkin mereka mau tinggal di hotel yang buruk. Di era pertengahan 2000-an, Hotel Skirvin di Oklahoma City adalah hotel yang terkenal. Hotel ini adalah hotel bintang 4 dan merupakan hotel yang terbilang besar. Hotel ini berumur ratusan tahun lebih. Dan hotel ini sering dijadikan tempat penginapan oleh pemain-pemain NBA saat melawan OKC Thunder. Namun, Derrick Rose yang saat kecil tumbuh di salah satu lingkungan paling berbahaya di kotanya, bahkan tidak berani tidur sendirian di hotel ini. Eddie Curry berkata jujur bahwa ia melihat hantu di sana, sehingga ia tidak bisa tidur sama sekali. Padahal ia harus bertanding besoknya. Pada 2016, saat Lakers menjamu OKC Thunder, Larry Nance dan Lou Williams bahkan rela pindah hotel dan membayar sendiri karena terlalu takut tinggal di sana. Metta World Peace yang saat itu terlalu lelah memilih untuk tidak pindah hotel dari Hotel Skirvin. Dan ternyata ia diganggu oleh hantu di sana. World Peace merasa ia banyak disentuh oleh hantu-hantu di hotel itu. Legenda mengatakan bahwa pemilik dari hotel ini, William Bolzer Skirvin, berselingkuh dan membuat pelayan wanita di hotel tersebut hamil. William pun menyembunyikan wanita itu di atap dari hotel ini. Namun karena ia stres dan tidak bisa keluar, akhirnya wanita tersebut melompat dari atap hotel tersebut dan meninggal. Menghilangnya Bison Dale. Sama seperti Lawrence Wright, Bison Dale yang awalnya bernama Brian Carson Williams adalah pemain yang hebat sejak SMA hingga kampus. Setelah bermain 2 musim di kampus Arizona, Williams masuk ke NBA Draft 1991 ke tim Orlando Magic di urutan pick nomor 10. Ia sempat menjadi bust di awal karir, namun kemudian membaik hingga mencatatkan 15,8 poin per game di Clippers. Namun karena ia minta kontrak dengan gaji yang terlalu tinggi, Clippers tidak mau memperpanjangnya dan ia menjadi free agent. Ia pun sempat menganggur hampir semusim hingga ketika tersisa 9 game saja di regular season, ia direkrut oleh Chicago Bulls untuk membantu mereka melaju di playoff 1997. Dan di sanalah Bison mendapatkan juara pertamanya bersama Bulls. Ia justru makin menaik lagi saat pindah ke Pistons di 2 musim selanjutnya dengan raihan 16,2 poin per game dan 8,9 rebounds per game di musim 1997-1998. Dan saat di musim terakhirnya di NBA, ia mengganti namanya menjadi Bison Dale untuk menghormati budaya dan leluhurnya. Namun setelah musim 1998-1999, Bison tiba-tiba mengumumkan pensiun. Padahal ia tengah di puncak karirnya. Saat itu, ia sedang bertengkar dengan organisasi dan manajemen Pistons. Padahal ia adalah pemain dengan gaji tertinggi di timnya saat itu dan masih punya sisa 5 tahun di kontraknya. Ia memilih pensiun ketimbang harus di-trade, terlebih karena ia merasa ia sudah punya cukup uang untuk pensiun. 3 tahun setelah pensiun, Bison bersama pacarnya dan saudara kandungnya Miles, serta seorang nahkoda, memutuskan untuk berlayar dari Pulau Tahiti. Namun sayangnya, ini adalah terakhir kalinya Bison terlihat hidup, karena ia menghilang untuk selamanya. Keluarga Bison pun mencari keberadaan Bison, dan seminggu setelahnya, kapal milik Bison ini terlihat kembali ke Tahiti. Namun hanya adiknya saja Miles yang terlihat turun dari kapal itu. Dan saat polisi ingin mengejarnya, ia tidak bisa ditemukan. 3 bulan kemudian, polisi mendapat kabar bahwa Miles sedang berada di Meksiko. Dan saat polisi mengejarnya di sana,
Miles ditemukan dalam kondisi koma akibat overdosis. Dan tak lama kemudian, Miles pun meninggal. Detail mengenai motif dan kenapa hal ini bisa terjadi tidak pernah terungkap hingga sekarang, dan menjadi salah satu misteri NBA yang belum terpecahkan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.